perdamaian dunia, perdamaian di masyarakat, perdamaian dalam keluarga. Semua harus berangkat dari diri kita yang memang damai. Tentram jiwa kita, damai jiwa kita. Maka tugas utama adalah bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi orang yang tentram dan damai. Membebaskan jiwa kita dari hal-hal yang menjadikan kegelisahan di dalam diri kita. Jika para guru-guru tarbiyah, pembimbing, ahli tarbiyah, mengajak kita untuk senantiasa membersihkan hati kita, sehingga hati yang bersih itu nanti akan menjadikan jiwa kita tentram, pikiran kita tentram, dan kehidupan kita menjadi tentram. Maka termasuk dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fardu kifayah di atas, fardu ain di atas fardu ain, adalah bagaimana kita membersihkan hati kita agar jiwa kita tentram. Sering disebut dengan tazkiyatun nufus, pembersih jiwa, atau tathhirul qulub, pembersih hati. Kita tidak membahas tentang perbedaan antara pikiran, hati, dan mental. Kita ingin membahas sesuatu yang benar-benar kita rasakan saat ini, yaitu saat kita menemukan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, yaitulah. Jika seseorang sudah sukses di dalam memerangi hawa nafsunya, jika seseorang telah sukses memerangi hawa nafsunya, yang amarah bisu itu, yang mengajaknya dendam, yang mengajaknya mendengki, yang mengajaknya membenci. Kalau orang sudah bisa membebaskan hawa dirinya daripada seruan-seruan kebusukan hawa nafsu, maka apa yang terjadi pada orang tersebut? Dia menjadi orang yang damai, hatinya bersih, jiwanya tentram dan damai. Dia tidak mudah sakit hati. Bahkan menjadi orang yang lapang hati, mudah memaafkan. Sehingga hidup dengan siapapun dia akan nyaman. Dia nyaman dalam dirinya sendiri, dia nyaman. Sehingga para kekasih Allah menyebutkan, jika aku telah menemukan ketentraman semacam ini, yakni hatinya bersih, nggak ada dendam, nggak ada benci kepada sesama. Mereka berkata, kalau seandainya kenikmatan surga itu seperti yang aku rasakan saat ini saya sudah sangat cukup. Karena dia membebaskan dirinya dari kerakusan. Itu juga penyakit di dalam hati kita. Sangat mempengaruhi perilaku kita, jiwa kita, pikiran kita. Ketamaan kerakusan menjadikan orang tidak bisa bersyukur atas karunia Allah. Lihat. Padahal kalau ditata hati, syukur itu nikmat. Orang diberi apapun oleh Allah, syukur. Sehingga di saat diberi oleh Allah sepeda engkol, dia bersyukur karena ini karunia Allah. Lihat, dia melihatnya dengan senang, mengendarainya dengan senang, dan penuh kebanggaan. Tapi di saat syukur ini dipangkas, selalu ada tamak. Kalau menginginkan sesuatu lebih bagus, itu boleh. Tapi menjadi masalah rakus. Tamak itu adalah tidak bisa mensyukuri karunia. Berharap sesuatu yang lebih, tapi melupakan karunia. Kita berharap sesuatu yang lebih sah, karena kita ingin membuat peningkatan. Tapi yang tidak menjadi tidak benar kalau kita tidak bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita apa? Ayo. Kita syukuri, maka itu adalah nikmat. Yang menjadikan jiwa kita tentram. Kita pun tidak mudah terpesona dengan bisikan-bisikan syaitan atau bisikan dari kawan untuk beli itu, belanja ini, belanja itu, beli ini, beli itu, dan selain sebagainya, memiliki ini, memiliki itu. Kita tidak terpesona dengan yang demikian itu. Sehingga jiwa kita tentram. Akan tapi coba hidupnya orang yang dikuasai dengan kerakusan, lihat, padahal dia sudah mempunyai banyak karunia Allah berikan kepadanya, tapi dia tidak merasa puas, dia menginginkan yang lainnya. Betul yang disabdakan Nabi menggambarkan si rakus itu jiwanya nggak akan tentram selamanya. Sehingga kalau dia diberi oleh Allah satu lembah emas, kan kaya raya, dia merindukan lembah emas yang kedua. Jika dia diberi lembah emas yang kedua,
Dia menginginkan lembah emas yang ketiga, dan begitu sudah sampai mulutnya kemasukan tanah, baru dia diam. Tersiksa orang yang menjalani hidup dengan ketamaan, kerakusan. Di dalam dirinya kerakusan. Kemudian setelah itu apa? Akan menjadi dia jahat pada akhirnya. Kalau jahat, orang lain tidak akan senang dengan dia. Dirinya nggak tentram dia. Sampai digambarkan Nabi Madibani Ja'iani. Ursila fi min bi afsada min khirsil mar'i alal mali wa syarafi lidinihi. Jadi gambarannya, lihat, ini sebuah contoh saja. Begitu pentingnya kita membersihkan hati kita agar jiwa kita tentram. Tidaklah dua serigala yang lapar dilepas kepada gerombolan kambing. Tidaklah serigala itu lebih merusak daripada seorang yang rakus kepada tahta dan harta. Jadi ada orang rakus kepada tahta dan harta. Ada serigala yang lapar, berdua lagi. Ya, kalau serigala satu itu, seandainya ketemu domba, ya menerkam, makan dengan tenang. Tapi di saat melihat suara serigala yang lainnya, dia akan bereaksi, tidak terima kalau ada yang mengambil, ada serigala yang mendapatkannya. Jadi padahal di mulut serigala ini sudah ada, ngelihat serigala lain menggigit kambing yang lain, dia nggak terima. Maka sehingga hancurlah itu gerombolan kambing. Ini kekuatan merusaknya seperti itu serigala. Lapar yang dilepas, dua serigala lapar yang dilepas. Tapi tidak bisa mengalahkan orang yang rakus kepada tahta dan kepada dunia. Bagaimana kalau sudah rakus kepada tahta? Bisa membeli dengan dunia. Lihat. Kemudian mencari dunia pun juga nggak peduli, yang penting dapat tahta. Kan bahaya, ini merusak. Sehingga tidak jujur dalam berdagang. Kalau jadi pejabat pun juga culas dan seterusnya. Dari mana itu semuanya? Dari kotornya hati, sehingga jiwanya pun menjadi seperti itu. Dia tidak akan tentram. Ini bicara tentang rakus. Belum kalau kita tanya lagi tentang bagaimana kita dengki. Mendengki, na'udzubillah. Temannya membangun rumah, dengki. Mana tentram dirinya? Sehingga nanti punya reaksi tidak baik. Orang lain pun tidak nyaman dengan dia. Karena apa? Dia mendengki. Sama yang tamak tadi. Orang tidak nyaman. Dirinya tidak nyaman. Menjadikan orang lain tidak nyaman. Dendam. Capek. Kita ngelihat orang yang kita dendami capek. Apalagi di saat mereka sukses, kita capek. Mereka sukses, kita marah. Ada apa? Bukan itu sebuah kebodohan. Mana tentram jiwanya? Karena jiwanya sudah tidak tentram, di dalam diri yang nggak tentram, maka dengan orang yang sukses juga nggak tentram. Lihat mukanya. Lihat orang sukses mukanya masam, muka cemberut, kurang santun dan seterusnya. Karena ada kekotoran di dalam dirinya. Ini membahayakan. Ini dendam. Bahkan mungkin akan melakukan kejahatan. Sehingga di dalam dirinya pun tidak nyaman, tidak indah. Maka orang lain pun juga tidak akan indah dengan dia. Dirinya tidak nyaman, maka orang lain juga tidak nyaman. Dia tidak nyaman, dirinya tidak nyaman. Tidak nyaman dengan orang, dan orang pun menjadi tidak nyaman dengan dia. Kapan terwujud kedamaian? Kapan terwujud kebaikan? Maka ayo kita semuanya belajar. Menata hati kita. Belajar membersihkan hati kita. Kita harus berusaha, terus berusaha dan berusaha, tidak ada henti. Memerangi kerakusan di dalam diri kita. Sukses iya harus kita rencanakan. Tapi rakus tidak boleh. Sukses harus kita rencanakan. Tapi kita jahat juga tidak boleh. Dendam. Kenapa kita harus mendendam? Bukankah itu saudara kita, umat Nabi Muhammad SAW? Ada apa kita mendendam? Kan enak kalau orang lapang hati. Lapang hati itu legowo. Di mana-mana dia tenang. Ketemu siapapun, lihat ini. Kami kalau ketemu dengan Anda, kita enak, enak, indah. Kan pertemuan kita pertemuan yang tidak dibarengi dengan dendam. Tidak dibarengi dengan kebencian. Sehingga hati yang penuh dengan kedamaian dari dalam diri, jiwa yang damai, dari hati yang damai, akan menjadikan seseorang itu tampak damai di dalam dohir tubuhnya. Sehingga tampak damai dalam dohir tubuhnya ini akan direspon oleh orang di kiri kanannya dengan damai. Sehingga menjadikan orang di kiri kanan menjadi damai. Akhirnya kita pun nyaman dengan dia. Begitu sebaliknya. Jika jiwa kita tidak tentram, karena hati kita kotor, lihat. Reaksinya reaksi negatif. Di anggota tubuh kita pun juga negatif. Tidak ada baik. Dan kadang berubah menjadi sebuah kejahatan.
Bukan saja tampak, bukan sekedar tampak sikap-sikap yang negatif, tapi perbuatan yang negatif, mengganggu. Orang lain tidak senang. Orang lain tidak senang, membuat reaksi yang negatif. Apa yang terjadi? Kita yang dirugikan. Kita sendiri yang rugi. Maka ayo, kita terus berusaha, belajar, membersihkan hati kita. Tekuni ilmu yang disebut juga ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Dan selamat tinggal dengan kebencian, selamat tinggal dengan dendam, selamat tinggal dengan permusuhan, selamat tinggal dengan ngiri, selamat tinggal dengan kerakusan, yang semua akan menyiksa diri kita. Sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i, orang punya qalbun qanu. Kalau orang punya hati yang pandai bersyukur, fa anta wa malikud dunya sawa. Dia dengan pemilik dunia itu sama. Raja dunia sama. Kenapa? Tidak ada kerakusan di dalam dirinya. Dan ini semua penyakit ini halus sekali. Sehingga tidak sadar. Sehingga kita tersiksa harus membeli handphone seperti handphone kawan kita. Beli motor seperti motor kawan kita. Beli ini seperti terus tersiksa. Kenapa? Memang hatinya kotor. Tidak damai, tidak tentram. Maka akan muncul satu gerakan-gerakan, perilaku-perilaku yang negatif sesuai yang ada dalam dirinya, dan itu pun akan menjadikan yang di kiri kanannya mereaksi dengan negatif pula. Apa yang terjadi? Tidak ada ketentraman. Dia tidak tentram, lingkungannya juga tidak tentram. Orang di kiri kanannya juga tidak tentram. Nah, untuk ini, karena ini sifatnya tadi kalau kita kita cermati adalah bahwa dari diri yang damai akan menjadikan kita damai dengan orang, maka orang pun damai dengan kita. Kuncinya di dalam diri kita sendiri. Maka saat inilah waktunya, ayo kita keluar dari majelis ini merenung. Hawa nafsu seperti apa sih? Maksudnya model-model hawa nafsu kan hawa nafsu menjelma jadi dendam, benci, dan seterusnya. Model apa yang saat ini menguasaiku? Kekuranganku itu apa sih? Sambil kita merenung, kemudian kita pelajari. Dan sungguh kalau namanya penyakit hati, kalau kita merenung dengan akal kita tuh mudah paham. Cuman permasalahannya itu sudah hawa nafsu, akal sering dilupakan. Coba. Kan cerdas kalau kita mencari bahagia. Orang itu kan pengennya senang dan bahagia. Kita bisa membeli mobil, bahagia, senang. Kita beli motor, senang. Akan tapi, kan lebih dahsyat lagi, nggak pakai modal, kan lebih cerdas lagi. Yang beli tetangga, kita ikut senang loh ya. Coba. Kalau akal cerdas, yang membeli tetangga ikut senang. Kok enak banget senangku. Tetangga yang beli tapi aku bisa ikut senang. Tetangga yang membeli tapi ikut senang. Yang sukses anak tetangga, kita ikut senang. Karena tidak ada benci di hati kita. Akhirnya apa? Hiburannya banyak. Bagaimana tidak merasakan seperti di surga, biarpun belum masuk surga. Hiburannya banyak, kesana sini ada hiburan, kesenangan. Maka mari kita semuanya serius mencermati diri kita sendiri. Tolong, bukan orang lain, diri kita. Ada sisa-sisa ketamaan, ayo kita pangkas. Sisa dendam, kepada siapa Anda mulai mendendam? Jangan terus dituruti. Dan kadang dendamnya itu busuk sekali. Dendam bukan dendam kepada siapa-siapa. Dendam kepada orang tuanya. Dendam kepada gurunya. Dendam kepada orang yang Masya Allah tersiksa dia. Tidak ada keindahan dalam hidupnya. Terus dendam, benci, dengki, riya, dan seterusnya. Sama, contoh lagi riya. Coba kalau kita cermati, semua penyakit hati nyiksa diri. Riya itu adalah berbuat baik hanya pengen dilihat orang. Capek dia. Di saat nggak ada yang melihat tuh, motivasinya hanya dilihat orang. Sehingga tidak dilihat itu berat ya. Akan tapi yang kenal Allah, berbuat bukan karena manusia, bukan karena sanjungan manusia. Begitu mudahnya dia berbuat baik karena dia yakin Allah melihatnya dan akan memberikan karunia pahala kepadanya. Dan di saat seperti itu dia berbuat baik dengan penuh kesenangan, ketentraman, dan penuh kedamaian. Maka mari kita semuanya berusaha dan harus kita mulai saat ini, detik ini juga, mengorek-ngorek diri kita sendiri, ngoreksi diri kita sendiri. Apa sih penyakit-penyakit, kekotoran-kotoran hati yang bakal mengotori jiwa kita sehingga menjadi tidak tentram? Lalu menjadi sebab kita tidak tentram dengan orang lain. Lalu menjadi sebab orang lain tidak tentram dengan kita. Yang menjadikan sebab dunia itu menjadi tidak enak, panas. Maka koreksi diri kita. Selagi kita sudah pandai menemukan kekurangan diri kita, maka itu langkah awal kita menemukan kebahagiaan. Yang menjadi masalah adalah dia tidak menyadari kekurangannya.
Kekurangan dirinya tidak disadari. Itu repot. Tidak menyadari penyakitnya. Maka merenung dan merenung. Merenung itu sendiri. Dan kita perlu punya waktu. Punya waktu di tempat yang sepi, sunyi, mungkin di kamar rumah kita atau di mana saja. Sambil kita melihat kekurangan kita. Kenapa kok aku harus marah dengan dia? Kenapa harus dendam dengan dia? Kemarin terus sambil merenung. Renungannya tidak ada hentinya. Karena dari renungan-renungan yang dalam itu akan direkam oleh hati kita. Renungan dari pikiran kita, memori kita. Kita mengingat kejahatan orang dan sebagainya. Lalu kita renung, kita tata hati kita tata pikiran kita tata hati kita. Sehingga ini semakin terus kayak diasah hati itu. Akhirnya semakin lembut, sehingga menjadi orang yang mudah memaafkan, damai, tentram, tidak mengiri, tidak ngedengki. Yang ada adalah setelah itu adalah ketentraman jiwa. Menuju ketentraman dalam kebersamaan. Ketentraman di dunia, menuju ketentraman di akhirat. Kami baca sekali lagi, Mutiara Hikmah ke-157. Jika jiwamu tidak tentram dan damai, maka jangan berharap engkau bisa tentram dan damai dengan orang lain. Kalau dirimu sendiri tidak tentram, biarpun kita kumpul dengan baginda Nabi pun menjadi Abu Jahal yang selalu gelisah. Biarpun teman kita adalah seorang Nabi, karena urusannya di kita. Maka jangan berharap engkau bisa tentram dan damai dengan orang lain. Dan jangan berharap juga orang lain bisa merasa tentram dan damai dengan bersamamu. Kenapa? Dari hati yang kotor, jiwa yang tidak tentram, tidak damai, mempengaruhi perilaku kita, menjadi orang lain pun tidak nyaman dengan kita. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.